Baik, pada video kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat program soket menggunakan Java Swing. Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada tahap memberi event pada tombol button listen dan button kirim. Selanjutnya bagaimana menjalankan aplikasi ini. Kalau sebelumnya GUI formnya dapat kita lihat melalui preview, maka sekarang kita coba running. Kita coba untuk running. Perlu diketahui bahwa untuk menjalankan Java yang dicari pertama adalah metode main-nya. Karena di sini belum ada metode main, maka kita tambahkan dulu dengan metode main. Metode main kita letakkan boleh di bawah kelas atau konstruktor metode form FRM di Socket Java. Jadi kita letakkan di bawah sini. Kita buat metode main agar aplikasi memanggil metode main ini. Jadi ketika aplikasi dijalankan, maka metode main ini akan dijalankan pertama kali. Di sini kita membuat instansiasi yang namanya instan, yang objeknya mengambil dari JFrame. Jadi kalau kalian masih ingat form ini form ketika masih kosongan itu merupakan objek JFrame, dan di belakangnya atau yang paling kalau kita tutup maka fondasi pertama adalah form yang merupakan JFrame, baru fondasi kedua adalah panel. Nah, setelah panel baru tab panel. Di dalam masing-masing tab panel terdapat jpanel. Di dalam jpanel terdapat text field dan button. Begitu struktur hierarki dari komponen GUI-nya. Nah, form ini fondasi utamanya adalah form dan panel yang kita buat instansiasi pada metode main. Sehingga saya membuat objek baru yang namanya GUI, di mana instannya mengambil dari JFrame.
Nah, JFrame itu adalah form socket Java. Fondasi kedua adalah panel 1. Kemudian ini adalah properti dari GUI-nya. Sehingga ketika kita panggil, pada dasarnya kita panggil atau kita load semua komponen yang terdapat pada JFrame. Oke, sekarang coba kita modifikasi sedikit. Misalnya kita membuat pop-up sebuah window ketika button listen dan button kirim kita klik. Kita tambahkan coding sederhana dengan memanfaatkan objek JOptionPin. Kalau pada aplikasi sysap kemarin bisa menggunakan message box dialog. Kalau di sini kita menggunakan JOptionPin. Kita copy paste di tombol kirim. Oke, kita coba running, klik tombol segitiga ini atau di sini boleh. Nah, tampilannya ketika dijalankan seperti ini. Ini adalah tabnya, masing-masing tab pin ada panel ini tombol. Oke, kalau event list tombol listen kita klik akan keluar pop up, tombol listener diklik. Di klien pun sama, ketika klik tombol kirim diklik gitu. Selanjutnya kita akan membuat soket server dan soket klien, menuliskan kode program sebagai helper atau metode atau prosedur-prosedur pendukung untuk digunakan. Ini agak panjang, mungkin bisa saya copy pastekan langsung. Untuk versi Word-nya akan saya kasihkan ke kalian supaya cepat. Kalau dituliskan agak lama. Jadi pokoknya tahu urut-urutannya, silakan dicoba sendiri nanti. Sini kita tambahkan beberapa library. Ini ya. Kalau tanda abu-abu artinya dia masih belum digunakan. Setelah method main, ini saya tambahkan beberapa metode helper untuk soket klien. Jadi saya sudah membuat programnya, saya copy pastekan supaya cepat aja. Nanti bisa kalian coba sendiri. File Word-nya akan saya berikan. Jadi ini adalah soket klien helpernya yang kita panggil ketika tombol listener kita klik atau tombol kirim kita klik.
kemudian helper untuk socket server. Ini adalah mode asinkronus ya. Oke. Terus sementara saya pending dulu penjelasannya. Kita coba dulu supaya jalan. Oke. Oke, kita buat programnya. Ketika tombol listener kita klik, artinya server siap untuk menerima data atau request untuk connection terlebih dahulu dari klien, kemudian menerima data. Di sini akan saya bungkus ke dalam thread agar tidak mengganggu thread yang dipakai oleh GUI. Karena kalau tanpa menggunakan thread, maka thread utama dari aplikasi yang akan digunakan. Hal ini akan mengganggu kinerja aplikasi secara keseluruhan, sehingga ketika mendengarkan request koneksi dan penerimaan data, kita menggunakan thread berbeda. Oke, try. Oke. Cats. Try catch exception ini penting digunakan supaya ketika ada error, dia tidak menjadikan aplikasi mati dengan sendirinya, tetapi dilempar ke catch. Di sini saya menampilkan pesan errornya ketika terjadi kesalahan dalam bentuk pop-up Windows. Di dalam try baru kita buat thread baru yang terlepas dari thread yang digunakan oleh GUI.
Ini kita panggil untuk metode listenernya. Echo server sendiri berada di sini ya. Echo server dia membutuhkan alamat IP dan nomor port. Jadi karena server di sini portnya di text field portnya ada di txt port server dan IP-nya adalah txt IP server, maka kita sesuaikan pemanggilan namanya. Jadi gini ya, txt IP server get text. Oke. Kemudian port server, karena port server diperoleh dari teks yang merupakan string, maka di sini kita konversi menjadi integer dengan fungsi parseIn. Oke. Sampai sini sudah selesai. Sekarang kita memprogram ketika tombol kirim data dari klien ke server. Ya, kita panggil metode echo client yang berada di bawah. Jadi klien kita panggil ini. Yang dibutuhkan adalah host atau IP tujuan dan port. Oke, berarti tag klien yang digunakan adalah text port client dan txt alamat IP tujuan dan txt pesan dikirim ke server. Jadi portnya harus sama, ini adalah IP server tujuan, ini adalah pesan yang akan dikirim. Jadi di bawah sudah dibuat programnya untuk soket client dan soket server. Kita panggil untuk yang echo client. Berarti txt alamat IP tujuan get text, kemudian parseIn txt port client. Kemudian feed di mana data akan dikirim, data
teksnya. Stay, pesan dikirim ke server, ke teks. Oke. Ada kesalahan, enggak usah. Ini kemana? Teacher parse in port client. Oke. Oh, ya. Oke. Sampai sini sudah selesai, saya kira nggak terlalu sulit. Kita cek dulu. Oke, ini adalah memberi nilai pada teks pesan diterima server dengan string yang dikirim dari klien. Oke, kita coba dulu. Taran. Kita klik listen, artinya server siap menerima koneksi dan data. Tombol listener klik, oke. Oke, sekarang kita coba klien. Kita cek dulu apakah IP saya berubah. Nah, ternyata masih tetap sama, yaitu 16. Berarti laptop saya adalah 191.16. Kemudian saya tentukan portnya adalah 16375. Klien nomor port harus sama supaya bisa berkomunikasi, dan kebetulan antara klien dan server memiliki IP yang sama. Kita coba tes kirim data. Ini kosong, kita kirim. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tes kirim data. Oke, ini saya tutup dulu yang C option tadi yang sebagai coba-coba. Oke, kita tes lagi. Kita listen lagi, klien. Halo John. Ini masih kosong,
kita kirim. Ini halo John. Transmisi data, kirim lagi, dia menjadi transmisi data. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba menggabungkan atau mengkomunikasikan antara aplikasi yang menggunakan Sysap dengan Java? Kalian ke aplikasi sebelumnya, letaknya itu ada di sini. Kalau foldernya terserah, di demo socket, demonstrasi, di bin debug. Nah, ini adalah aplikasinya yang executable. Kita coba. Nah, kita memiliki dua aplikasi berbeda. Yang satunya adalah Java, yang satunya adalah kita ganti dulu ya. Kita ganti di main. Ini title dari JFrame kita ganti dengan socket Java gitu ya. Oke. Nah, di sini jadi salah. Socket Java. Oke, muncul. Bukan yang ini yang masih lama nih ya. Oke, saya ganti dulu. Mungkin agak lupa. Demo socket client server, apakah ini ya? Nah, coba bug. Oke. Pertama kita coba, ini kita uji coba lagi server client. Kita listen. Oke, client. Ini IP sama, kirim dari Sysap. Harusnya akan muncul di sini. Oke. Sekarang saya pingin kliennya di Sysap, servernya di bagaimana kalau kejadiannya gini, servernya sama-sama aktif. Nah, ini akan konflik tentunya, karena satu mesin digunakan oleh dua server. Kita coba. Tetap dia tidak mau beroperasi. Kita ulang lagi. Supaya tidak konflik, IP sama tidak apa-apa, tapi portnya yang berbeda. Oke, sekarang ini saya ganti 4, karena ini kondisi listen sudah aktif, ini belum. Ini 4, ini saya listen. Nah, oke. Sebaliknya dari kliennya Java menuju ke mengirim ke socket server Sysap, maka ini tetap 16375, IP tidak berubah. Terus yang klien menuju ke 4 ya, kita sesuaikan ke port server. Oke, IP lokalnya sama. Oke, sekarang kita coba kirim dari Sysap ke server Java. Kirim dari Sysap menuju ke socket server
Java. Sorry, apa ini belum diklik listen ya? Kita klik listen dulu. Oke, kita atas lagi. Oh, tidak mau. Kita coba close semua aja dulu. Oke, sekali lagi 6375 listen. Oke, client 75. Oke, kirim data dari sysap ke Java. Wah, belum sukses ini. Ntar kalau kita coba dari client ke server, ganti 4, listen. Loh, konflik. Oh iya sih. Bentar. Kita cek lagi ya. Listen, try step server. Oke. Itu tujuan. Port client, pesan dikirim. Benar nih, harusnya benar dia. Kita coba lokal dulu, listen, tes. Tuh, why tadi bisa. 6. Oke, mungkin konflik ya. Oke, ulang lagi, bug. Oke, kalau 6 bisa ganti 7. Bentar, berarti servernya 6, dari klien kita ganti 6. Oke, kirim dari sysap ke Java. 666. Oke, nah ini akan kirim dari sysap ke Java. Oke deh, mantap jiwa. Oke, ini sudah bisa kirim dari sysap Java. Oke deh, mantap jiwa. Sebaliknya sekarang dari Java ke sysap. Karena 76 sudah dipakai, kita coba main di 77.
listen, klien tujuannya adalah ke 77. Kita tuliskan kirim data dari Java ke sysap. Kita kirim. Mantap Jaya John. Oke, sama ya. Kita coba lagi, tes. Nah gitu ya, kirim. Oke, berarti di sini membuktikan bahwa dengan protokol soket kita tidak mempedulikan platform yang digunakan. Terbukti ini dengan mengkomunikasikan antara Java dan sysap. Jadi dia bisa berkomunikasi dalam satu mesin yang sama atau mesin yang berbeda. Kalian nanti tugasnya adalah mencoba beberapa kombinasi yang memanfaatkan dua komputer di IP yang berbeda dalam satu network. Terserah, silakan coba bergantian. Jadi seperti ini. Cuma kasusnya adalah satu, misalnya sysap di komputer A, Java di komputer B, dan kalian buktikan klien mengirim ke server dari Java ke sysap dan sebaliknya. Nanti kalian buat laporannya. Oke, ini saya tutup dulu. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan sysap. Ini adalah metode asinkronus. Mungkin bagi kalian agak terasa sulit, dan memang sulit untuk memahami kode program di dalam Java. Nanti seiring waktu kalian akan terbiasa ketika belajar Android atau Java itu sendiri. Jadi poin penting di sini adalah metode helper untuk klien soket dan server soket. Di setiap pernyataan kode ini sudah dijelaskan, saya kira tidak terlalu membingungkan karena deskripsi Remax sudah saya sediakan. Dan tidak lupa, ini saya terima kasih kepada ini ya, siapa ini, Stephen O, yang bersedia berbagi untuk soket helpernya yang saya peroleh dari GitHub. Mungkin demikian yang bisa kalian coba. Terima kasih banyak.